kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami dalam podcast bertema kampanye Bangga Berbatik. Batik itu kita. Saya Tia Selviana dan selama kurang lebih 15 menit ke depan kita akan mengobrol santai ringan namun bermakna. Kita akan membahas batik bukan hanya sebagai kain, bukan hanya sebagai seragam kantor, tetapi sebagai bagian dari identitas, sikap, dan juga nilai yang ikut membentuk cara kita bekerja melayani masyarakat. Hari ini saya ditemani oleh 4 narasumber, 1 orang auditor dan 3 orang dari Dinas Kesehatan. Kita ingin melihat bagaimana batik itu dipahami dari sudut pandang pekerjaan yang berbeda, namun tetap dalam satu semangat yang sama, yaitu bangga menjadi bagian dari Indonesia. Baik, saya mulai dari narasumber yang pertama. Silakan memperkenalkan diri kepada Kakak Putri, dipersilakan. Halo, saya Putri Sitohang. Saya merupakan CPNS dari Inspektorat Kabupaten Lahat, Kak Putri. di mana jabatannya adalah auditor ahli pertama. Terima kasih sudah mengundang saya dalam podcast kampanye Bangga Berbatik. Baik, terima kasih Kak Putri. Dan selanjutnya narasumber kita yang kedua ada eh, Dr. Putri Sari Ati. Silakan dokter. Terima kasih Kak Tia atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dr. Putri Sari Artipe dari RSUD Lahat sebagai CPNS Dokter Ahli Pertama. Terima kasih kesempatannya ya Kak Tia dalam podcast kita hari ini yang berjudul kampanye Bangga Berbatik. Batik itu kita. Baik, terima kasih Kak Putri. Baik, untuk narasumber yang ketiga, Kak Bima, kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Mbak Tia sudah mengundang dalam podcast kampanye Bangga Berbakti. Kenalkan, nama saya Bima Rahman, asal saya dari Rumah Sakit RSUD Lahat sebagai teknisi elektromedis. Terima kasih Mbak Oke, Tia. terima kasih. Ya, terima kasih Kak Bima. Selanjutnya narasumber kita yang keempat itu Mbak Marini. Kak Marini, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Tia. Perkenalkan, saya Marini Supriyanti dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Terima kasih atas kesempatannya untuk diundang di kampanye Bangga Berbatik. Baik, terima kasih semuanya narasumber. Terima kasih telah memperkenalkan diri. Sebelum kita masuk lebih membahas batik, di segmen pertama ini kita akan langsung melihat batik dari dunia yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dunia kerja aparatur dan dunia layanan publik. Kita akan mendengar bagaimana batik ini tidak hanya menjadi seragam, tetapi juga memiliki makna dan peran dalam pekerjaan yang penuh tanggung jawab, baik dari sudut pandang seorang auditor, dokter, rekam medik, rekam medik. Baiklah, pada segmen pertama ini kita langsung saja meminta untuk narasumber yang pertama sebagai seorang auditor, Kak Putri Sitohang ya. Kak Putri Sitohang, bagaimana pendapat Kakak sebagai seorang auditor? Pekerjaan Kakak kan identik dengan itu pemeriksaan, ketelitian, dan independensi dan tanggung jawab. Nah, sekarang bagaimana dari sudut pandang Kakak itu hubungan pekerjaan Kakak dengan batik itu sendiri? Oke, silakan Kakak. Terima kasih Kak Tia atas kesempatannya. Kalau bagi saya pribadi, batik itu emang awalnya hanya suatu seragam kerja. Namun, dengan seiring waktu, saya mulai melihat bahwa batik itu memiliki nilai yang sejalan dengan pekerjaan saya, yaitu auditor. Batik dibuat melalui proses yang panjang, detail, dan penuh ketelitian. Setiap motif disusun, setiap garis dibuat dengan kesabaran. Dan itu sangat mirip dengan pekerjaan auditor. Dalam audit, kami tidak bisa bekerja dengan tergesa-gesa. Kami harus teliti, memeriksa data satu persatu, memahami proses, dan memastikan bahwa setiap kesimpulan yang kami buat itu memiliki dasar yang kuat. Batik ini mengajarkan bahwa sesuatu yang bernilai tinggi tidak lahir secara instan. Selain itu, ketika saya turun ke lapangan, bertemu dengan banyak perangkat daerah dan masyarakat, memakai batik memberikan kesan kami bahwa hadir sebagai bagian dari bangsa ini bukan sekedar petugas yang datang membawa tugas. Batik menjadi simbol bahwa kami bekerja untuk negara, untuk masyarakat, dan untuk kepentingan publik. Saya juga merasa memakai batik di lingkungan kerja membuat kami lebih membumi. Tidak ada jarak yang terlalu kaku antara auditor dan auditi. Justru seringkali obrolan awal kami dimulai dari hal sederhana seperti motif batik. Dan dari situlah komunikasi menjadi lebih cair. Baik, Kak Putri. Wow, sangat bermakna sekali ya. Berarti bisa dikatakan di sini batik itu turut membantu membangun suasana kerja dan komunikasi dalam proses audit itu sendiri ya. Ya, betul sekali Kak Tia. Dan satu hal lagi, bagi saya batik juga menjadi pengingat moral bahwa profesi auditor itu membawa amanah, sama seperti batik yang membawa nilai budaya. Pekerjaan kami juga membawa nilai kejujuran dan tanggung jawab. Baik, Kak Putri. Oke, terima kasih untuk Kak Putri. Selanjutnya saya ingin mendengarkan pendapat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Saya beralih ke Dinas Kabupaten Lahat dulu. Kita tahu kan sekarang bahwa pekerjaan di bidang kesehatan itu sangat dekat dengan masyarakat. Yang menjadi pertanyaan saya, seberapa penting penampilan termasuk batik itu sendiri dalam membangun hubungan antara petugas kesehatan atau aparatur dengan masyarakat. Baik, dimulai untuk narasumber yang pertama, Kak Putri Sari.
boleh Oke, memberikan terima pendapatnya, kasih Mbak silakan. Tia. Kayaknya hari ini agak spesial ya acara kita pada pakai batik kompakan samaan ya nggak sih? Sama kayak podcast kita hari ini judulnya. Ya, Oke, aku mau jawab tentang penampilan berbatik ya dalam profesi aku sendiri. Menurut pendapatku sih, menurutku itu penting ya, tapi bukan yang utama. Yang utama ya, terutama pasti pelayanan. Nah, kalau penampilan itu pentingnya karena sebagai first impression. Bagi penampilan kita dilihat dari luar, wah rapi, wah bagus motifnya gitu. Nah, menurutku juga penting sih memakai batik minimal setidaknya 1 hari dalam seminggu pada hari-hari tertentu. Biasanya kan pada hari Kamis atau hari Sabtu gitu ya. Nah, itu mencerminkan sikap yang profesionalisme, cinta tanah air, khususnya dalam mencintai produk dalam negeri, serta warisan bangsa kita, yaitu batik itu sendiri. Serta memberikan simbol untuk mengurangi kesan jarak antara petugas yang sebagai profesional dan juga masyarakat yang untuk menerima pelayanan. Bahkan sering kali contohnya di RSUD Lahat sendiri kan kita punya ada batik tuh warna biru, biasanya biru putih. Nah, itu kadang mengenali kita nih dari satuan kerja yang lainnya. Wah, ini petugas, kita bisa tanya-tanya gitu kan. Setidaknya mengurangi jarak dan juga setidaknya para masyarakat ataupun pasien yang datang tuh bisa tahu bahwa ini petugas dan tidak ada terkesan jarak yang jauh gitu ya. Terus juga menurut aku sih pribadinya berbentuk pribadi pakai batik itu memberikan kesan yang rapi, terus memberikan kesan yang hangat begitu. baik. Terima kasih, Dokter Putri Sari. Jadi batik sendiri memberi kesan yang hangat ya. Baik, menarik sekali. Selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat dari narasumber dari Dinas Kesehatan juga, Kak Bima Alif. Kami persilahkan memberikan pendapatnya. Ya, terima kasih Mbak Tia. Ya, benar sekali itu. Ya, apa yang dibilang sama Dokter Fitri tadi hampir sama kan. Menurut saya pribadi sih, batik itu mencerminkan bahwa pelayanan kesehatan itu adalah pelayanan untuk semua gitu, Mbak. Karena batik tidak mewakili golongan tertentu, Mbak. Semua orang bisa memakainya, Mbak. Sama seperti layanan kesehatan ya. Kami melayani tanpa membedakan latar belakang, suku, pekerjaan, maupun status sosial. Nah, selain itu, kami turun ke lapangan menggunakan batik, Mbak. Ada rasa bangga karena kami membawa identitas Indonesia, Mbak. Seperti kami di rumah sakit sama dengan Bu Dokter memiliki batik khusus, Pak, untuk batik yang sudah lahat. Itu kami bangga memakainya karena seperti identitas kami memiliki batik dari satuan kerja kami, Pak. Kami tidak hanya membawa program kesehatan, Pak, tapi kami juga membawa nilai kebangsaan. Secara tidak langsung, Pak, ya, masyarakat melihat bahwa petugas negara hadir tidak hanya untuk menjalankan tugas administratif, Pak, tapi juga dalam membangun kedekatan dan kebersamaan. Itu aja sih, Pak, untuk sekarang. Oke, baik. Terima kasih, Kak Bima. Jadi, batik ini bukan hanya soal tampilan ya, tetapi juga sebagai sarana pendekatan kepada masyarakat yang ulang-ulang. Baik, terima kasih Kak Bima pendapatnya. Jadi batik itu sendiri bukan hanya soal tampilan, tetapi juga sarana pendekatan kepada masyarakat. Betul, Pak. Menurut aku sih itu sangat relevan ya dengan tugas kami sebagai pelayan publik, Pak. Ya, oke, baiklah. Kita berlanjut ke segmen kedua ya. Batik, edukasi dan perubahan perilaku masyarakat. Sekarang saya ingin mengangkat sudut pandang yang berbeda sebagai petugas Dinas Kesehatan. Tugas utama Kak Marini sebagai narasumber selanjutnya berkaitan dengan edukasi masyarakat. Sekarang menurut Kak Marini, apakah kampanye Bangga Berbatik ini bisa dikaitkan dengan upaya untuk mengedukasi masyarakat? Halo Kak Tia, terima kasih. Kampanye Bangga Berbatik bisa dikaitkan dengan upaya mengedukasi masyarakat. Menurut saya ya sangat bisa ya Kak ya. Karena dalam dunia kesehatan ini, kami sering menyampaikan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kita yang kecil. Misalnya seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga pola makan. Nah, kampanye Bangga Berbatik ini juga sebenarnya sama Mbak, bisa kita samakan juga gitu. Upaya untuk membangun kebiasaan dan sikap. Kalau masyarakat terbiasa menghargai budayanya sendiri, maka akan tumbuh rasa memiliki terhadap bangsa. Begitu juga dengan budaya. Kalau masyarakat merasa batik itu milik bersama, maka mereka akan ikut menjaga, memakai, serta melestarikannya. Selain itu, saya sering melihat bahwa ketika kegiatan penyuluhan dikemas dengan pendekatan budaya, termasuk menggunakan batik, masyarakat lebih tertarik. Batik bisa menjadi salah satu pintu untuk menyampaikan pesan-pesan lain, termasuk pesan kesehatan. Gitu Kak Tia. Oke, terima kasih Kak Marini. Berarti batik itu juga bisa menjadi media komunikasi dan pendekatan sendiri ya kepada masyarakat selama kita melakukan edukasi terhadap masyarakat. Ya, benar sekali Mbak. Media komunikasi yang sederhana, tapi sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Baiklah, kita masuk ke segmen selanjutnya, yaitu segmen 4, batik, profesionalisme, dan citra aparatur.
Sekarang saya ingin mengaitkan batik dengan profesionalisme aparatur. Pertanyaannya untuk Kak Putri Sitorang ya, sebagai auditor, apakah batik ini berpengaruh terhadap citra aparatur di mata masyarakat? Kalau menurut saya, batik itu berpengaruh karena masyarakat tidak hanya menilai kinerja dari hasil kerja kita saja, tetapi juga menilai dari sikap, tampilan kita sehari-hari. Ketika aparatur tampil rapi, sopan, dan membawa identitas budaya, itu menciptakan kesan bahwa aparatur itu menghargai nilai-nilai bangsa, di mana batik ini merupakan simbol bahwa kita tidak kehilangan jati diri di tengah tuntutan modernisasi. Dan bagi auditor, ini sangat penting, karena kepercayaan publik adalah modal utama bagi auditor. Baik, terima kasih Kak Putri. Selanjutnya untuk Dokter Putri dari Dinas Kesehatan boleh memberikan pendapat juga bagaimana batik ini terhadap profesionalisme kerja. Ya Kak Tia, menurut saya sih kurang lebih sama ya sama Kak Putri Sitohang ya. Sama-sama penting dalam pelayanan, khususnya saya sebagai dokter dalam pelayanan kesehatan, citra aparatur sangat menentukan kepercayaan terhadap publik dan masyarakat. Nah, ketika sudah muncul rasa percaya tersebut, maka masyarakat lebih patuh, lebih termotivasi, ataupun lebih mendengarkan edukasi ataupun anjuran kesehatan yang kita berikan. Nah, batik juga itu memberikan kesan ataupun membangun citra yang tidak kaku, tidak berjarak, tetapi tetap profesional, serta bentuk cinta tanah air. Dan aku pun mau nambahin, kadang kan kita keluar pakai batik itu cenderung kayak citranya mau pergi kondangan, padahal kan tidak hanya bisa dipakai untuk acara formal, tapi juga bisa dipakai acara informal. Kayak acara kita hari ini, podcast Bangga Berbatik gitu. Baik, terima kasih Dokter Putri. Oke, tidak terasa kita udah mau masuk ke segmen 5 ya, pesan kampanye Bangga Berbatik. Sekarang saya ingin meminta pesan singkat tapi bermakna dari Kak Putri Situhang dulu, boleh? Pesan dan pesannya. Ya, mungkin sedikit saja dari saya. Itu mari kita bangga berbatik bukan karena aturan, tetapi karena kesadaran bahwa batik adalah bagian dari jati diri bangsa. Dan sebagai aparatur, kita seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Itu saja. Baik, terima kasih Kak Putri. Selanjutnya Kak Bima boleh memberikan pesan-pesan Bangga Berbatiknya. Benar seperti narasumber-narasumber yang lain. Ya, kalau saya lebih ke kata-kata hari ini berarti kan, batik adalah simbol kebersamaan, sama seperti kesehatan. Budaya juga harus dijaga bersama. Itu aja Mbak ya. Terima kasih. Oke, mantap sekali ya. Baik, selanjutnya yang terakhir ini Kak Marini, silahkan pesan-pesannya untuk kampanye Bangga Berbatik kita hari ini. Bangga Berbatik adalah cara sederhana untuk kita menunjukkan bahwa kita peduli terhadap bangsa. Caranya. Oke, terima kasih Kak Putri. Baiklah, kita sudah mendengar pendapat dari para narasumber. Kita akan masuk ke segmen terakhir yaitu penutupan. Teman-teman semuanya, hari ini kita sudah belajar bahwa batik bukan hanya urusan fashion atau penampilan dan hanya urusan sebagai hari peringatan, tapi dari sudut pandang auditor, batik mencerminkan ketelitian, tanggung jawab, dan amanah. Kemudian dari sudut pandang Dinas Kesehatan sendiri, batik menjadi sarana pendekatan, edukasi, dan penguat kepercayaan masyarakat. Semuanya kembali pada satu hal, batik adalah identitas, batik adalah kebanggaan, dan batik adalah bagian dari cara kita melayani negeri. Mari kita mulai kampanye Bangga Berbatik dari lingkungan kerja, keluarga, dan diri kita sendiri. Saya, Tia Selviana, pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Tia. Terima kasih semua.